Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dengan mengadakan webinar ini sehingga banyak sekali teman-teman yang bisa mendapatkan informasi. Bagaimana peran bidan dalam pelayanan KIAKB dan Kespro di komunitas melalui pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam pencegahan COVID-19. Nah, ini mungkin bukan hal yang baru, kita bentar, ini saya mau, ya. Nah, kita lihat secara sepintas ya, bahwa pelayanan kebidanan ini bagian integral, pelayanan profesional, bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan. Pelayanan kebidanan dilakukan di setiap level fasilitas pelayanan kesehatan, baik di FKTP maupun di FKTRL. Jadi baik di fasilitas kesehatan tingkat primer maupun di tingkat rujukan. Kemudian tentu saja tujuan kita dalam memberikan pelayanan kebidanan adalah untuk kesehatan reproduksi perempuan, bisa memfasilitasi mencapai status kesehatan yang lebih baik, dan juga untuk mengurangi kematian ibu, bayi, dan balita. Tapi untuk menurunkan kematian ibu, memang peran bidan sangat besar, tapi tidak bisa dibebankan kepada bidan saja. Jadi bidan bagian dari upaya untuk peningkatan status kesehatan ibu, balita, dan penurunan kematian ibu dan balita. Nah, ini kita lihat peran bidan di dalam pelayanan kebidanan bisa sebagai pelaksana. Ini diatur di dalam Undang-Undang Kebidanan. Jadi bisa sebagai provider, kita juga sebagai pengelola, dan kita juga bisa sebagai penyuluh dan konselor. Nah, ini juga ada hubungannya dengan penyuluh dan konselor tentang KBK, tentang ASIK, HIVK, itu bisa diambil sebagai salah satu peran bidan. Jadi peran bidan di dalam Undang-Undang Kebidanan ini ada 6, kemudian sebagai pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik, ini teman-teman yang ada di praktisi-praktisi dapat memberikan kontribusi di dalam mendidik calon-calon bidan. Kemudian juga sebagai ini penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Nah, ini mungkin yang agak sedikit kita kupas pada sesi ini, bahwa memang bidan ini sangat dekat dengan masyarakat karena hampir 75% bidan ada bersama masyarakat. Ada di pelayanan FKTP atau primer, mulai dari puskesmas dan jaringannya di klinik, di praktek mandiri. Jadi peran bidan untuk menggerakkan masyarakat, mengikut sertakan keluarga, itu sangat besar sekali. Dan itu adalah satu uniqueness dari pelayanan kebidanan. Karena kita langsung bisa bekerja sama dengan masyarakat. Dan juga sebagai peneliti. Nah, ini kita lihat siklus ruang lingkup pelayanan kebidanan. Tadi disampaikan juga mulai dari pasangan usia subur, bagaimana bidan juga memberikan edukasi KIE pada calon-calon pranikah, ya, kemudian juga bagaimana konseling KB, pelayanan kesehatan reproduksi terpadu, dan lain sebagainya. Pada saat ibu hamil, ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, saya rasa semua teman-teman sudah paham, ya, bagaimana supaya setiap ibu hamil punya perencanaan pengelolaan persalinan atau pertolongan persalinannya, termasuk apabila ada komplikasi. Jadi sudah disiapkan jauh-jauh hari kita bersama masyarakat, ya. ANC terpadu, kelas ibu hamil, dan seterusnya. Pada ibu bersalin juga sama, saya rasa ini nggak akan saya kupas, teman-teman pada sudah tahu semuanya. Ini untuk 1000 hari pertama kehidupan, bagaimana besarnya peran bidan mulai dari hamil sampai usia 2 tahun untuk 1000 hari pertama kehidupan, bahkan bidan kita sampai usia anak prasekolah, ya. Untuk juga kesehatan reproduksi, bukan cuma kesehatan reproduksi pasangan usia subur, tapi mulai dari kesehatan reproduksi remaja. Jadi peran bidan itu dalam siklus kesehatan reproduksi sangat komprehensif sekali. Nah, kita lihat informasi singkat tentang COVID, ya. Nah, ini bahwa pada tanggal 30 Januari WHO menyatakan COVID sebagai pandemi, dan kita di Indonesia 31 Maret sudah dinyatakan sebagai kedaruratan, bahkan 13 April sudah dinyatakan oleh pemerintah kita pada kondisi bencana nasional.
berdasarkan pengalaman global, nanti kita lihat bahwa kondisi wabah dapat menyebabkan terganggunya pelayanan kesehatan esensial. Tentu saja pelayanan kesehatan esensial itu termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan reproduksi, perempuan, maternal, neonatal, keluarga berencana, dan lain-lain. Nah, pada FKTP itu banyak terjadi gap sekarang atau masalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan esensial, utamanya pada pelayanan kesehatan maternal neonatal yang berkurang. Ya, berkurang ketersediaannya karena apa? Karena ada kebijakan-kebijakan dalam rangka kita juga melindungi tenaga kesehatan. Kalau untuk pelayanan-pelayanan ANC, PNC, bayi, dan lain sebagainya, itu kalau tidak ada kondisi-kondisi yang gawat darurat, bisa dilakukan melalui konsultasi online. Nah, ini sebetulnya mengurangi akses bagi masyarakat untuk bertemu langsung dengan bidan. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan, walaupun banyak inovasi-inovasi yang sudah dilakukan untuk bisa selalu berkomunikasi melalui konsultasi dan lain sebagainya. Nah, upaya pencegahan dan penanganan COVID itu sepertinya masih bicara lebih banyak pada di rumah sakit. Bagaimana yang di FKTP kayaknya belum begitu banyak ya, bagaimana penanganannya, bahwa kita lihat juga akhir-akhir ini ada korban-korban yang banyak juga korbannya dari puskesmas, ya, dari pelayanan primer. Nah, barangkali ini juga menjadi masalah bersama kita. Nah, kita tahu penyebaran kasus COVID ini berlangsung sangat cepat, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Tidak mengenal batas, dapat menyerang siapa saja, tanpa kecuali, termasuk tentu saja klien-klien kita, partner-partner kita, ibu hamil dan anak-anak balita. Nah, di sini juga secara singkat saja, pasti ini sudah punya data, punya informasi tentang hal ini, bahwa COVID ini disebabkan oleh coronavirus 19. Cara penularannya kita juga sudah tahu melalui droplet pernapasan, itu secara langsung, ya. Kalau makanya diminta menjaga jarak, tidak boleh kurang dari 1 atau 1,5 meter, supaya tidak langsung droplet pada saat kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan lawan bicara atau dengan sejawat-sejawat atau dengan klien-klien kita. Kemudian juga ada penularan yang tidak langsung. Nanti kita lihat bagaimana bahwa kontak itu tidak bisa juga secara tidak langsung, tapi melalui alat-alat yang sudah terkontaminasi, kemudian kita pegang, ini juga berbahaya. Nanti akan kita lihat cara penularan yang ada juga yang cara airborne. Nah, airborne ini yang teman-teman bidan kita juga punya resiko untuk mengalami penularan melalui airborne, utamanya pada pertolongan persalinan. Ya, di pertolongan persalinan itu akan banyak sekali ibu-ibu hamil pada saat dia kontraksi, saat dia meneran, dia akan melakukan berteriak dan lain sebagainya. Ini kemungkinan akan terjadi airborne. Jadi virus-virusnya itu akan sampai ke udara dan itu bisa cukup lama dan itu bisa juga akan menjadi salah satu media atau proses tadi transmisi ke bidan. Makanya sekarang di dalam panduan yang kita buat untuk pertolongan persalinan, di samping kita menggunakan APD lengkap, ya, termasuk dengan masker N95, sekarang dianjurkan supaya teman-teman itu di tempat pertolongan persalinan menggunakan delivery chamber. Jadi supaya bisa menghindari adanya penularan-penularan melalui airborne ini. Nah, ini tadi transmisinya, ya, melalui droplet, kurang dari 2 meter, ada kemungkinan ini langsung, percikan langsung. Kemudian yang tidak langsung tadi, droplet, tumpah ke permukaan benda. Kemudian kita menyentuh dengan tangan dan lain sebagainya. Nah, ini juga kadang-kadang tidak kita sadari. Kita dalam melakukan anamnesa, misalnya kita berhadapan langsung tanpa ada pembatas.
saya sangat senang sekali kemarin saya mendampingi Bapak Kepala Badan BKKBN pada saat pencanangan Hari Keluarga Nasional untuk pelayanan 1 juta akseptor, itu datang ke tempat praktek bidan mereka di dalam registrasi, meja registrasi sudah membuat pembatasan, walaupun hanya dengan plastik transparan. Saya rasa ini sebuah upaya yang sangat positif ya, perlu diperhatikan oleh teman-teman bidan yang lain di seluruh Indonesia. Oh ya, tadi saya lupa menyapa Bu Herna, udah ada belum ya? Bu Erna. Bu Erna masih belum. Oke. Masih belum join, Bu. Oh, belum join, baik. Ya. Nah, jadi ini bagus sekali, teman-teman bidan dimanapun ya, sebaiknya kita memang harus melindungi, memproteksi diri kita. Penting sekali untuk kita sendiri dan juga untuk pasien. Kemudian juga untuk keluarga kita, kalau kita yang terpapar itu efeknya sangat berlipat ganda. Masyarakat akan berkurang kesempatan untuk akses kepada pelayanan kebidanan. Nah, ini yang saya ingatkan kepada teman-teman, pada saat kita sudah mengatur semuanya ya, untuk menjaga transmisi-transmisi yang tidak langsung. Kalau bisa sekarang di meja-meja registrasi itu jangan banyak alat. Ada buku, ada segala macam. Nah, ini perlu kita mungkin dimasukkan ke laci saja. Jadi semakin sedikit media-media yang bisa menjadi sumber-sumber transmisi. Ini yang saya ingatkan, ini gejala klinis, ini dari Dr. Erna Lukman ya, demam dan lain sebagainya, ini pasti teman-teman. Nah, ini analisis dampak pandemik pada pelayanan KIAKB, ini bahwa berkurangnya ketersediaan pelayanan. Ini sudah dirasakan. Tadi disampaikan juga oleh Dr. Hasto, bukan cuma mungkin di tempat praktek mandiri bidan, ada sekitar 10% yang tutup ya dengan berbagai alasan. Kemudian juga bahkan ada pembatasan-pembatasan waktu pelayanan juga, baik di puskesmas dan lain sebagainya. Berkurang tentu akan berkurang akses terhadap pelayanan KIA, berkurangnya pelayanan yang tepat, yang komprehensif, yang mestinya dapat diakses oleh pasien atau oleh ibu. Karena tadi kita meminimalisir waktu kontak dengan klien sehingga melalui online, janji temu, dan lain sebagainya. Nah, ini di pelayanan kebidanan ini kan sesuatu yang sangat spesifik ya, bahwa kita menjalin kemitraan, menjalin komunikasi, itu bagian dari membentuk trust dari masyarakat kepada bidan. Sementara kita sekarang mengurangi intensitas kontak kita dengan pasien. Kemudian dapat meningkatkan juga resiko untuk terinfeksi bagi tenaga. Nah, ini contoh pada saat Ebola 2014-2016 lalu, itu ternyata dan kesehatan reproduksi, penggunaan layanan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi sangat menurun, sehingga kematian ibu dan bayi baru lahir yang secara tidak langsung disebabkan oleh epidemi lebih banyak daripada kematian yang langsung disebabkan oleh infeksi Ebola. Jadi karena aksesnya berkurang tadi, ini dapat memberikan resiko kematian pada ibu dan bayi. Jadi kematiannya lebih besar daripada kematian Ebolanya sendiri. Nah, ini yang harus kita waspada juga. Nah, ini ada studi juga ya yang dilakukan untuk pandemi COVID ini, bahwa diprediksi di India, Indonesia, Nigeria, dan Pakistan ada kemungkinan sampai 31% akan terganggu pelayanan KIAKB. Dan mungkin ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, termasuk oleh bidan sendiri ya, bahwa banyak penurunan pasien, penurunan kunjungan, dan juga pasien sendiri dengan berbagai pembatasan-pembatasan. Nah, ini juga akan menyebabkan bisa sampai 31%. Saya rasa ini sebuah angka yang perlu kita antisipasi secara bersama-sama. Dan saya yakin dari pemerintah, baik dari Kemkes maupun dari pihak-pihak lain ini sudah memperhitungkan hal ini. Ini juga, ini dari dokter Iwan, risiko
ibu hamil pada saat mencari pelayanan ini juga sistem penjadwalan di rumah sakit kurang maksimal, kadang-kadang masih tetap ada penumpukan di rumah sakit. Kemudian juga penjadwalan di bidan ya tidak bebas datang, ya harus bikin temu janji kecuali ada keluhan ya. Kemudian juga resiko untuk mendapatkan pelayanan yang memadai karena disibukkan dengan COVID. Kayaknya sih fokus sekarang itu adalah bagaimana mencegah dan menangani kasus-kasus COVID. Nah, kita pelayanan kesehatan ibu dan anak yang juga masalahnya tidak kalah penting karena kematiannya masih tinggi, ini jangan sampai terlupakan. Ini sih sebetulnya pesannya. Berkurangnya tenaga kesehatan karena mengurangi jam kerja, kesakitan atau kematian ya. Jadi banyak korban-korban. Bidan pun sudah ada korban COVID ya. Ini saya menyampaikan kepada teman-teman, kita berduka. Kemarin ada 2 bidan yang menjadi korban meninggal dunia karena COVID di Jawa Timur. Ya, jadi di Jawa Timur sudah ada 5 atau 6 bidan yang menjadi korban. Saya rasa ini sangat memprihatinkan sekali, sehingga kita himbau kepada bagaimana teman-teman bidan dimanapun harus patuh menerapkan dengan ketat protokol kesehatan, dengan ketat pencegahan COVID, menggunakan APD. Kalau APD tidak memadai, lebih baik ditunda melayani. Nah, jadi ini kemudian juga nih permasalahan tanpa disadari banyak OTG yang beraktivitas seperti biasa karena tanpa gejala. Ini sangat berisiko menularkan pada siapa saja, termasuk pada ibu hamil. Ya, banyak sekali informasi terkait COVID ya yang kadang-kadang belum tentu semua benar ya dan mungkin juga membingungkan masyarakat. Masih beragamnya pemahaman masyarakat terhadap COVID. Tingkat kecemasan masyarakat, kepatuhan masyarakat. Kita lihat sekarang di kerumunan-kerumunan sudah mulai terjadi lagi, tidak pakai masker. Ini kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Kemarin saya baru mencoba keluar rumah ya. Saya juga menyaksikan sendiri betapa beresikonya berkumpul dalam jumlah yang besar tanpa menggunakan perlindungan diri, ya, menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Nah, tantangan pelayanan kebidanan, pengetahuan ibu dan keluarga tentang COVID ini masih sangat terbatas. Begitu juga pengetahuan bidan, barangkali juga belum maksimal, ya. Kemudian juga belum semua bidan tersosialisasi dengan panduan-panduan yang sudah disusun baik oleh Kesga, Pogi, IDAI maupun IBI. Tapi melalui webinar yang hampir setiap hari kita lakukan, saya rasa teman-teman bidan dari Sabang sampai Merauke, kalau saya lihat dari chatting, itu banyak yang dari puskesmas terpencil, bidan di desa, saya rasa ini sangat bagus, forum yang sangat efektif, sehingga teman-teman dimanapun terpapar dengan informasi-informasi terkini. Keselamatan bidan dan pasien harus dilindungi, ya, harus ada penyesuaian tadi. Akses pelayanan kebidanan mengalami perubahan tadi dengan adanya batasan-batasan. Nah, bagaimana peran bidan dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga di tingkat komunitas? Nah, saya sampaikan tadi bahwa 70-75% bidan itu ada di komunitas. Komunitas dalam konteks ada di fasilitas kesehatan tingkat primer, ya, mulai dari puskesmas, pustu, polindes, poskesdes, PMB, klinik-klinik, sekitar 25% ada di rumah sakit. Nah, pelayanan kebidanan ini kita punya konsep sejak ICPD 94. Dulu kita fokus pelayanan kebidanan itu adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tapi sekarang tidak lagi. Kita pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan Kespro perempuan dan KB. Jadi dengan komprehensif termasuk tadi Kespro remaja, tentang kesehatan seksual, perempuan, seksualitas perempuan, dan lain sebagainya. Konteksnya, pendekatannya sekarang itu adalah pemberdayaan perempuan dan kemitraan dengan perempuan. Nah, pendekatan yang kita lakukan, saya rasa ini teman-teman sudah melakukan semuanya,
women center care, berfokus kepada perempuan pelayanannya, pelayanan yang berkelanjutan, pelayanan yang berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang sudah ditetapkan menjadi SOP, standar pelayanan, standar profesi, semua kita tetapkan itu pasti sudah ada evidence base-nya. Kemudian pelayanan yang dilakukan dengan prinsip humanistik dan respectful care. Bagaimana kita menghargai setiap klien kita, memberikan hak-haknya, dan secara holistik, baik kita melihat ibu dalam konteks utuh, konteks biopsikososial, kultural, spiritual, dan lain sebagainya, bahwa di kita paham banyak faktor-faktor budaya juga yang mempengaruhi pelayanan kesehatan ibu dan anak ini. Kemudian kita memberikan pelayanan yang komprehensif. Komprehensif itu dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, tentu sesuai dengan kewenangan dan kompetensi bidan. Ini prinsip pendekatan pelayanan kebidanan. Nah, peran bidan di komunitas, bidan ini sebagai garda terdepan, ya tadi sudah saya sampaikan ya, dalam memberikan akses pelayanan KIAKB di komunitas. Tadi mulai dari puskesmas sampai di poskesde, praktek mandiri, dan lain-lain. Kontribusi bidan, kita lihat dari hasil Riskesdas, cukup besar, hampir 60-70% pelayanan KIAKB itu dilayani oleh bidan. Baik pada fasilitas pemerintah maupun pada fasilitas praktek mandiri bidan. Jadi walaupun di puskesmas, tapi yang melakukan juga bidan. Jadi konteksnya 60-70% itu pelayanan KIAKB dan Kespro dilakukan oleh bidan. Nah, bahwa banyaknya kontribusi, besarnya kontribusi bidan menggambarkan bagaimana bidan sudah dapat menggerakkan peran serta masyarakatnya, membangun kemitraan dengan perempuan dalam menjalankan tugas profesionalnya, sehingga banyak sebagian besar masyarakat itu memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh bidan. Tapi tentu saja kita punya keterbatasan. Bidan hanya boleh pada lingkup normal. Nanti kita lihat. Kita pelayanan esensial normal. Tapi kita harus mampu melakukan screening. Adanya penyimpangan, adanya faktor resiko. Sehingga kita langsung berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya maupun dengan vaskes lainnya. Nah, ini yang sangat prinsip sekali di komunitas itu, bahwa kita harus mampu melakukan screening sedini mungkin. Sehingga kalau ada perujukan itu tidak dalam kondisi gawat darurat. Rujukan-rujukan itu seyogyanya dilakukan secara terencana. Sehingga kemungkinan untuk keselamatannya jauh lebih besar apabila kita dibandingkan dengan kita merujuk pada kondisi sudah gawat darurat. Dan tentu saja merujuk ada standarnya, bagaimana kita melakukan stabilisasi dan lain sebagainya. Nih, pemberdayaan keluarga di komunitas mengacu pada kata empowerment, pemberdayaan, upaya kita mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari keluarga-keluarga, dalam keluarga ada ibu, ada ayah, ada anak-anak, ya. Mereka semua punya potensi untuk menjaga kesehatannya, mengelola diri dan keluarganya. Ya, titik berat kita di pemberdayaan keluarga adalah bahwa kita menyampaikan betapa pentingnya keluarga dan masyarakat itu dapat secara mandiri sebagai sebuah sistem yang terorganisir di dalam keluarga mereka sendiri. Jadi memberikan peran kepada individu-individu untuk menjaga kesehatannya, untuk bagaimana menjaga pola makan dan lain sebagainya, PHBS, termasuk tadi bagaimana melaksanakan protokol kesehatan, pencegahan COVID, ya. Nah, mereka tidak kita anggap sebagai objek, tapi kita rangkul mereka sebagai subjek. Jadi pelaku utama dalam PHBS dan pencegahan serta penerapan protokol kesehatan itu adalah mereka. Kita sebagai fasilitator. Ini konsep dari pemberdayaan keluarga. Nih, perempuan bagian dari keluarga. Nah, kita juga tadi disampaikan juga oleh Dr. Hasto, bagaimana kekinian perempuan kita. Banyak masih rendah pengetahuan, tingkat pendidikannya rendah, perkawinan usia muda. Sebagian hampir 49% ibu hamil itu anemi.
Jadi sebelum hamil pun sudah membawa masalah gitu loh. Sehingga pada saat hamil masalahnya akan semakin berat, itu gunanya dikelola. Dilakukan promotif preventif, dilakukan screening. Kalau memang tidak bisa dikelola di primer, harus kita kolaborasi dengan dokter objin, atau dengan puskesmas, atau dengan rumah sakit. Ya. Jadi banyak perempuan, tadi dalam faktor budaya juga kita, yang belum dapat mengambil keputusan dalam menjalani kesehatan reproduksinya. Tadi nggak bisa mengelak, harus menikah di usia muda. Kemudian hamil, tidak bisa dia yang menentukan mau hamil atau tidak, mau punya anak 2 atau berapa. Belum semua perempuan mampu mengambil keputusan. Itulah bidan sebagai partner perempuan, sebagai sahabat perempuan, harus memberikan informasi dan edukasi yang komprehensif sehingga perempuan itu berdaya untuk menjalani kesehatan reproduksinya sendiri. Itu intinya. Nah, keluar nih, bagaimana juga peran ini pemberdayaan keluarga ini agar keluarga mampu untuk mengambil keputusan berhubungan dengan kesehatan dirinya. Nah, di masa new normal dilakukan inovasi KIE online. Nanti ada contoh-contoh peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri juga dari perempuan dan keluarga untuk menggunakan potensi yang mereka miliki, memelihara kesehatannya. Terciptanya kemandirian. Jadi masyarakat itu mampu menolong dirinya sendiri dalam berbagai hal, terutama yang menyangkut kesehatan diri dan keluarganya, PHBS termasuk pencegahan COVID. Sekali lagi, pelaku utama adalah mereka. Kita sebagai fasilitator. Ini peran bidan di komunitas ada banyak ya, melakukan upaya promotif preventif, pemberdayaan masyarakat ya, baik perempuan, keluarga dan masyarakat, memberikan pelayanan yang esensial, melakukan screening, pertolongan kegawat daruratan, merujuk ke rencana, kewaspadaan dan penanggulangan bencana termasuk bencana pandemi COVID. Karena ini sudah dikategorikan sebagai bencana nasional. Sehingga bidan sangat berperan dalam menangani bencana ini, termasuk nanti kita lihat bagaimana peran-peran teman di praktek mandiri. Nah, bentuk pemberdayaannya bermacam-macam. Ya, kita melakukan kelas ibu untuk memahami buku KIA, senam hamil, online, pembinaan posyandu. Ini posyandu di daerah hijau, itu masih dilakukan, tapi di kuning yang merah itu tergantung kebijakan dari Pemda. Gerakan sayang ibu, ya, kemudian kesehatan reproduksi remaja tadi disampaikan juga oleh Dr. Hasto. Ini pada kondisi-kondisi normal ini kan sudah kita lakukan semuanya. Tapi kondisi yang new normal kita bisa tetap melakukan tapi melalui online. Nah, ini yang harus dibuat semacam inovasi oleh teman-teman di pelayanan primer atau di komunitas ya. Dan kemitraan kita dengan dukun itu tetap harus terjaga. Karena dukun itu bukan saingan bidan ya, tapi justru dukun dapat membantu melaksanakan peran-peran bidan di masyarakat. Bagaimana kita bisa bermitra. Kemudian P4K, kemitraan bidan dan perempuan ya. Nah, bagaimana kemitraan tadi? Bahwa partnership itu adalah sharing antara bidan dan perempuan, melibatkan kepercayaan, pembagian tugas, pembagian tanggung jawab, serta berbagi nilai-nilai melalui saling pengertian. Praktek kebidanan dilakukan menempatkan perempuan sebagai partner, pemahaman tadi yang holistik ya, dari biopsikososial, kultural, spiritual. Nah, kemitraan didasarkan pada kesamaan pandangan terhadap permasalahan yang dihadapi dan cara pemecahannya. Jadi bagaimana kita berbagi sumber daya, mereka punya potensi, mereka yang mengalami, yang menjalani kesehatan reproduksinya, tapi kita memberikan edukasi bagaimana menjalani kesehatan reproduksi yang baik dan benar. Kemudian pada saat pandemi COVID, bagaimana supaya menunda kehamilan. Ini adalah edukasi-edukasi. Nah, ini konteks pemberdayaan ya, bahwa ini kita punya kekuatan di sini sebagai seorang profesional, mereka juga punya potensi sebagai seorang perempuan atau keluarga. Ini yang kita gabungkan di sini. Potensi mereka, potensi bidan kita gabungkan untuk mencapai tujuan kesehatan reproduksi perempuan. Bagaimana kita pemberdayaan,
bagaimana membangun emansipatory dari klien dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat lebih lanjut. Nah, bagaimana peran bidan dalam pengembangan komunikasi? Ya, tentu saja kita harus merancang edukasi-edukasi terkait COVID-19. Kita harus merancang bahasa-bahasa sesuai dengan pemahaman masyarakat. Nggak bisa kita menggunakan bahasa-bahasa yang sangat tinggi yang mungkin sulit dipahami. Itu yang harus dibangun, dikembangkan oleh teman-teman. Gunakan digital education sesuai dengan platform. Jadi sebanyak-banyak mungkin menggunakan komunikasi menggunakan online karena menghindari kontak terlalu lama dengan seseorang. Optimalkan edukasi melalui tadi media PHBS, cegah COVID, baca buku KIA, dan lain-lain. Dan banyak sekali panduan-panduan yang sudah ada. Edukasi dan informasi melalui banner-banner, flyer di teman-teman bidan praktek mandiri. Di depannya harus dipasang ya banner-banner bagaimana cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan lain sebagainya. Ini bagian dari edukasi yang memang harus kita lakukan untuk bisa dipahami oleh masyarakat secara gamblang, secara mudah ya. Nah, kemudian juga saya berharap teman-teman juga mampu melihat mapping zona wilayah masing-masing. Apakah dia masuk merah, kuning, hijau. Karena kalau merah kita harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah seperti apa kondisinya tadi, kayak apakah di daerah Palangkaraya, saya rasa bukan daerah merah ya. Ya, tapi bagaimana kita bisa mengantisipasi ya supaya jangan sampai bidan menjadi tertular dan kita menghindari. Nah, KIE konseling apa yang perlu kita sampaikan secara generik saja tentang COVID itu sendiri, gejalanya, penyebaran. Karena pasti masyarakat nanyanya ke bidan. Karena bidan ini tadi yang dipilih oleh masyarakat, sehingga minimal secara umum bidan harus tahu ya materi-materi tentang ini. Kemudian juga bagaimana menjaga cash pro, tunda kehamilan, informasi pelayanan KIA di masa COVID seperti apa, diinformasikan bahwa harus janji temu dulu, ya. Kemudian juga untuk pelayanan KB, kontrol, IUD kalau tidak ada keluhan, mungkin tidak perlu datang, bisa melalui online dan lain sebagainya. Dan tentu saja di sini KIE yang sangat penting itu adalah bagaimana jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun di rumah saja, kenali gejala dan PHBS serta makanan bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ini informasi-informasi singkat tentang COVID bisa dilihat dan banyak sekali sumbernya. Jadi teman-teman bidan harus membuat paket-paket edukasi yang singkat dan padat. Barangkali ini bisa dipajang juga menjadi banner di tempat prakteknya sehingga semua masyarakat terpapar dengan mudah bisa mengetahui. Ini contoh-contoh konseling medical supply, kita punya bidan sehati, ada teman bidan, ada teman bumil, SMS bunda, ada si jari emas, ini udah cukup banyak informasi-informasinya. Kemudian jenisnya apa saja, semua orang sudah pakai gadget sekarang ya. Nah, ini rekomendasi dari IBI, bagaimana tadi teman-teman praktek, memang khusus untuk praktek mandiri ya, dia membuat banner-banner di tempatnya untuk cuci tangan, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir, pastikan semua peralatan sudah lengkap, semua dengan janji temu, lakukan pengkajian yang komprehensif. Ini yang penting sekali karena kita tahu juga tidak semua masyarakat sekarang terbuka, sehingga bidan harus mampu menggali informasi. Boleh melakukan kolaborasi, koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Ini harus menggunakan APD sesuai. Kalau tidak siap, segera kita rujuk atau dialihkan ke puskesmas. Jangan sampai tertunda-tunda. Jangan sampai pasiennya keliling-keliling. Jangan. Itu akan memperlambat pelayanan dan akan berbahaya. Semakin besar kemungkinan mereka ada di ruang-ruang bebas, ya, kemungkinan akan berinteraksi dengan virus itu besar sekali. Lakukan screening, pelayanan cash pro tetap dilakukan sesuai standar. Dan standarnya ada panduan-panduan yang dikeluarkan oleh Kesga dalam masa pandemi COVID tadi. Dan lakukan konsultasi KIE secara online, kemudian juga
termasuk untuk membuat format P4K. Itu juga bisa dilakukan secara online. Nah, ini prinsip penyelenggaraan pada masa pandemi COVID, ada pra pelayanan, ada ini during pelayanan, semasa waktu pelayanan, dan pasca pelayanan. Ini tadi konsultasi online, lakukan pengkajian dulu, sehingga tidak terlalu lama kita melakukan anamnesa, ya, dengan pasien, itu gunanya. Kemudian lakukan screening, kalau di dalam kita komunikasi online ternyata dia orang ada indikasi ODPK, PDPK, jangan lagi suruh datang ke tempat kita, langsung aja ke puskesmas atau ke rumah sakit, begitu. Nah, kita harus tahu juga mapping zonanya. Nah, begitu pada saat pelayanan, tetap kita melakukan verifikasi hasil kajian online tadi. Harus dilakukan verifikasi, ya, validasi. Nah, sebelum pelayanan kita harus tadi respectful midwifery care, inform consent, lakukan screening. Kalau ditemukan faktor risiko segera dirujuk, APD harus digunakan sesuai standar, semua pelayanan sesuai dengan SOP, termasuk SOP protokol kesehatan. Ini memberikan KIE, konseling, gizi, bagaimana juga KB pasca persalinan tetap dilakukan dan lain sebagainya. Ini pasca persalinan tidak semua bisa datang untuk kunjungan ulang. Misalnya untuk postnatal atau nifas. Tapi yang nifas pertama dan bayi atau neonatus pertama itu diminta untuk ketemu sama bidan. Untuk kedua, ketiga, keempat bisa melalui online. Itu ada panduannya di Kesga, kecuali ada keluhan. Dan kita lebih banyak berkomunikasi dengan online dan kita punya buku KIA sebagai buku pintarnya bidan. Bersama-sama kita membacanya dengan pasien. Ya, kemudian juga membimbing senam hamil, nanti ada contoh-contohnya. Nah, rekomendasi kita pada masa pandemi COVID sangat berdampak terhadap pelayanan. Tapi kita tetap harus memberikan akses kepada masyarakat terhadap pelayanan KIAKB, pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, tentu dengan tidak kalah pentingnya harus mengikuti panduan-panduan patuh terhadap protokol kesehatan dan pencegahan COVID. Nah, dukungan semua stakeholder diharapkan oleh teman-teman bidan. Kebijakan pelayanan juga termasuk pembiayaan, ini yang sedang kami komunikasikan juga dengan pemerintah, bagaimana dengan konsultasi-konsultasi online. Kan sekarang ANC 1 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester terakhir. Di trimester pertama itu minimal kan 2 kali. Minimal kalau itu harus ada kita konsultasi ke dokter untuk bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara utuh. Karena sekarang penyebab kematian banyak karena faktor-faktor bukan karena faktor obstetrik, ya, penyakit-penyakit penyerta. Tapi bagaimana konsultasi online ini dihitung nggak sebagai pelayanan nifas, sebagai KN1, KN2, sebagai ANC2, ANC3? Nah, ini yang sedang kita diskusikan juga. Kemudian juga perkuat kolaborasi dan dengan dokter, dengan vaskes, baik dengan dokter obgyn, dokter anak, dokter umum, ya, ataupun dengan teman-teman profesi kesehatan lainnya, dengan gizi, lab, mungkin juga dengan teman perawat, ya. Nah, perlu kita melakukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pembinaan, dan CPD seperti sekarang ini. Nah, demi keselamatan bidan dan perempuan, bidan dan tim wajib menggunakan APD sesuai kebutuhan dan menerapkan protokol ketat pencegahan. Yang menjadi masalah juga kemungkinan cara memasang dan melepaskan APD. Ini yang mungkin perlu juga diperhatikan oleh teman-teman. Bukan cuma dari FKTP, di rumah sakit pun cara melepas dan memasang APD itu menjadi masalah juga. Ini juga bisa menjadi sumber bagaimana petugas kesehatan itu kemungkinan tertular. Nah, imbauan untuk PNB buat informasi protokol pencegahan COVID ya di tempat praktek, lakukan edukasi utamanya di new normal, menerapkan protokol kesehatan, kunjungan online ya, janji temu, bagaimana memberdayakan keluarga dan masyarakat untuk menjaga kesehatannya, menjaga kebersihannya. PMB sebentar ada sedikit lagi. Ini PMB menerapkan protokol kesehatan, harus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain, ya, termasuk kalau perlu dengan Pemda setempat,
tadi kalau memang zona merah kita nggak tahu informasi, bisa kita berkomunikasi. Menggunakan dan melepaskan APD dengan benar. Ini yang sangat kita pesankan sekali kepada teman-teman. PMB memberikan pelayanan memenuhi standar klinis, kemudian pencegahan COVID dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini contoh-contoh inovasi bagaimana physical distancing melalui virtual, ya, pendaftaran online, konsultasi online, kelas edukasi virtual, ini macam-macam nanti kita lihat. Contoh-contohnya nih. Nah, membaca buku KIA sama-sama, ternyata ini juga bisa dilakukan melalui video call kah, atau melalui aplikasi apapun, ya, ini banyak modelnya aplikasinya, ini bisa dilakukan. Dalam masa pandemi COVID, lebih kita mengintensifkan komunikasi melalui online. Karena untuk mencegah dua-duanya dari kemungkinan tertular, kecuali ada keluhan-keluhan yang harus datang. Ini juga kelas edukasi virtual, senam pun bisa dilakukan secara online, diikuti oleh beberapa teman-teman, ada oleh beberapa pasien, dan ini sudah dilakukan. Ini teman-teman bidan sangat kreatif sekali, ya, dan sangat bermanfaat. Nah, ini hasil penerapan sistem tadi. Ini sebelumnya seperti ini, tapi begitu sistem penerapan pendaftaran online, mereka datangnya, ini yang sebelah kanan, tidak serempak lagi, jadi mengatur siapa, kalau ada pasiennya 10 diatur, jam 8 sampai jam 9 berapa orang, nanti sudah dikomunikasikan melalui konsultasi online. Ini yang sudah melalui konsultasi online, jaga jarak, tidak menumpuk seperti ini, ya. Nah, ini yang hasil-hasil yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Saya rasa teman-teman bidan yang lain pasti juga sudah melakukannya. Tapi kalau ada yang belum, saya mengingatkan, ayo kita patuhi protokol kesehatan, kita patuhi prinsip-prinsip pencegahan COVID, dan kita juga harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Bagaimana di masa COVID? Kita lebih memberdayakan keluarga. Bagaimana keluarga itu mempunyai informasi-informasi yang bisa melindungi dirinya. Dan itu yang kita lakukan dengan membaca buku KIA dan lain-lain.